Dalamnya Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng ning dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lho aku ora rasane dadi kiai Kang, dadi aku berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah anak kiai ini salisil bal ora pusing. Lagi piring jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet mlebu dalam lagi piring jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepengen blonjo kan orang arah jaluk duit karena ngergani pas kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampean ganggu itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat ya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairul lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham oke? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam ini luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disowani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu, lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misalnya ya ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ya ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah ora roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Iku waca dhewe ayate aktsaruhum. Mbak ora pati ison terusno. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid, di sofa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kada wa kada. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini. Saya punya iskal fikih ini. Nah sing sugih-sugih takoke keren. Paling keren ya takokane wong sugih. Kula nuti yang sugih Nabi, duit kula kathah. Sing perlu tak kei izin.
Iku nek ana sahabat ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nek wong saiki gak takok kiai carane sugih ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasalunaka madza yunfikun. Kulo duit kulo kathah, kulo kekno sinten. Terus kul ma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluweh yo prioritasé wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya kowe dadi kiai, santrimu loyal kula didik sak miliar. Sing perlu kula suka ini pertama sinten? Kira-kira jawab nggih. Jawab. Nah, Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari ana jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu jek urip. Tasih Nabi. Fa fihi ma fajidus minangka derekno aku keng rumat wong tuamu. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jluntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Apa meneh derekno berjuang kowe. Berjuang yo demo nggo kegiatan niku berjuang terus. Lha iku derekno kowe wajib tah haram apa sunat? Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya jadi kula suwun sanget pokoke ngaji teng kula nggih niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman taul. Terus kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Pun kalau terang normalnya. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedeng, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk summa inni ta'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau daro. A'lantu lahum ya tahu, wa asrartu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang maksudno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya maksudno iku bar 950 tahun dakwah. Wah, mereka mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kowe oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik lho, ilmu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora, ngaji kok bisik-bisik, wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing
suudzon, ana sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok bukan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya no. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah Kubra. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi ku nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Lalu kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Terus ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya repot tak kemini Gus Bah itu dulurku lah. Itu perlu dicek dengan kakak. Masalah itu. Itu perlu dicek tenan atau orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Nah, misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bah iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani sapa? Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kuncine rono iku golek sapa itu. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu benu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean niku swarga. Nabi Adam surga, orang swarga. Hawa ki swarga, mungkin bayi sampean pertama ya swarga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya ya elek entuk ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng tuh elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes itu perkara wong wedok. Muga untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane kan di bojo elek protes itu berarti kelakuanem koyo Qabil. Qabil iku ganteng untuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem koyo wis ora usah terusno iku koyo. Tapi iki cerita, jadi awal ana protes ya urusan wong itu. Terus mbok terusno kowe. Ya ora ono salah ya menjen yo. Ya ono turunane. Cuma aku ora roh KTP-mu tok Qabil apa tok Habil ora roh.
Jadi kalau namun cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya nggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu ketok Rasul tenan. Ketika masukno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale masukno banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi pemenuhan definisi Rasul itu, tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna Nuha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya. Langgih terus hatinya. Ada ulama yang nulis awalur rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur rasulin da'a ila tauhid Ibrahim, ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan, ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah, napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumat. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu dong gitu tuh. Awas nak rekam. Sini-sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak kowe. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi utekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhire. Nah, wae kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wonge do kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang do alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane. Wis latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi boten aku biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk
dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Madinah adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo iku jaluke sak kilo anget. Tapi nak ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman tuh harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu ndak fair apa? Enggak fair. Jadi kamane kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yukhsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita ndak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa dek. Karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walesane apa? Nah walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk wau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sareples, cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucup tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Ora tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani nih mboten. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kalau ambek anak kula nggih ngoten, anak kandung kula. Kula nu niru ilmune bapak nate ke pondok, bocah pas guyon niku balik. Kula riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kula teng pondok bocah do rame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jojong santri lagi guyon. Sakake. Nah, aku mari ra sida. Tak takoki lagi ngene apa? Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel. Wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senengane guyon. Wong ora di dhuwit wasal do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek ana santri guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mbek kula santri guyon niku seneng. Kok do iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh, mewah kan. Mewah, seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Mok golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ra sido. Mulai kula saiki tak